Hai sobat, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang pengenalan interface dari Photoshop. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan Photoshop yang baru kenalan. Nah, di sini saya kenalkan inilah tampilan dari Photoshop awalnya. Jadi saat kita menjalankan Photoshop, tampilannya seperti ini. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang paling atas ini namanya baris menu. Ini baris menu ya. Kalau kita buka Microsoft Office kan juga ada tuh baris menu di atasnya sini. Terus di baris keduanya ini namanya tool option bar. Kalau saya ganti toolbox yang di sini salah satunya, coba teman-teman perhatikan, klik ini. Nah, klik ini akan berubah ini. Tool optionnya akan berubah. Tool option barnya. Misalnya saya pilih ini akan berubah. Nah, menyesuaikan dengan tool yang kita pilih. Nah, kalau yang ini keseluruhan ini namanya toolbox. Nah, ini toolbox. Nah, gitu. Nah, ini yang sebelah sini ini ada bermacam-macam yang bisa kita munculkan. Yang pertama ini navigator, nanti akan saya jelaskan. Ini tentang namanya navigator palette, ini navigator color palette, ini namanya history palette, ini namanya layer palette. Nah, kalau kita pertama kali menjalankan Photoshop ya seperti ini, kita tidak diberi lembar kerja, jadi kita diminta untuk membuat lembar kerja baru atau mengambil sebuah gambar yang ingin kita edit. Nah, di sini misalkan saya ambil sebuah gambar ya, file open, ambil sebuah gambar, ini misalkan saya ambil, nah ini. Nah, ini lembar kerja kita. Kita diminta untuk kita dapat melakukan manipulasi pada gambar ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini gambar ini kan menempel di sini ya, tidak jendela berdiri sendiri. Kalau misalkan pingin jendelanya ini atau lembar kerja ini berdiri sendiri, teman-teman tinggal tarik sini, klik tahan, geser ke sini. Nah, ini jendela berdiri sendiri. Jadi jangan teman-teman kalau menemukan hal yang seperti ini kok beda dengan di tutorial saya, sebenarnya itu ada dua mode sih. Kalau misalkan mau ditempel di sini, gabung dia. Nanti kalau kita buka gambar lain, file open, misalnya saya buka ini, nah dia gabung di sini. Nah, pisah begini ya. Nah, tinggal diklik aja. Kalau misalkan dibuat jendela sendiri, digabungin begini. Nah, ini juga yang ini digabungin begini. Nah, dia berdiri gini. Nah, tergantung kebutuhan sih. Kalau teman-teman lebih nyaman yang begini, ya dibuat begini. Kalau lebih nyaman yang gabung seperti ini, ya kita buat gabung seperti ini. Nah, ini tinggal digini-gini teman-teman ya. Sampai sini cukup paham? Oke, kita akan lanjut lagi. Yang bergerak-gerak ini namanya move tool. Nah, ini move tool. Ini move tool, fungsi dari move tool ini salah satunya adalah kita dapat menggabungkan dua buah gambar. Misalkan saya ambil gambar ini, mau saya gabungin ke dalam gambar sini gitu ya. Atau sebaliknya, klik tahan, geser ke dalam sini. Nah, baru ketengahkan. Nah, ini sudah tergabung. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, sangat gampang sekali kan, menggabungkannya. Kalau misalnya saya ambil gambar lain, file open lagi, gambar ini misalkan, atau gambar ini ya. Nah, gini, ini juga bisa digabungin, klik tahan ke sini, geser, pakai move tool ke dalam sini sampai dia terbuka dulu, baru kita geser ke tengah seperti ini. Nah, ini cara menggabungkannya. Nah, cukup gampang kan ya. Nah, berikutnya
ini kita ke mana ke navigator dulu, navigator ini. Nah, kalau ke navigator ini misalkan begini, saya punya ambil gambar ini aja. Ini kita bisa mengatur, misalkan saya mau zoom ini, zoom gambar ini dengan menekan tombol Alt pada keyboard, baru ditekan pakai scroll ya teman-teman ya. Ngezoom begini, ngezoom. Nah gini ke wajahnya, Coba diperhatikan di navigator. Navigator ini zoomnya ini ditandai dengan kotak berwarna merah ini. Kalau misalkan kita ngezoom ke tangan bawah sini, kita tinggal menggeser aja ke bawah sini. Nah itu fungsi dari navigator. Kalau misalkan ke sebelah sini, nah gitu, itu fungsi dari navigator. Bisa diatur dari sini sih, tinggal digeser aja. Kalau misalkan kamu kembali normal. Nah itu fungsi dari navigator. Berikutnya fungsi dari ini history. History itu adalah merekam kejadian. Apapun yang kita lakukan di dalam memanipulasi gambar ini akan terekam di sini. Nah misalkan contoh yang ini tadi, saya udah menggabungkan beberapa buah gambar ke dalam gambar ini. Perhatikan ini di historinya, saya geser ke sini aja biar lebih. Nah ini ada beberapa kejadian. Yang pertama itu adalah open, terus ngedrag layarnya, memindahin dari gambar yang 2 ini ke dalam gambar 3, terus ada lagi drag layarnya lagi dari gambar ini ke dalam gambar yang ini. Kan kejadian. Kalau kita melakukan hal lain, misalkan saya mau membuat mau menghapus, misalkan saya mau menghapus pakai tool ini, saya hapus gambar yang layar ini, layar 2 ini saya hapus. Ini saya hapus. Ya kejadian ini. Nah ini akan menambah lagi. Sini saya hapus lagi begini, menambah lagi. Saya hapus lagi begini, menambah lagi. Terus saya lagi buat kegiatan lain. Misalnya saya buat tulisan begini. Nah menambah di sini. Nah ini history. Nah tapi history ini hanya menampung 20 kejadian. Jadi kalau misalkan kejadian ke-21 yang paling atas ini akan terhapus secara otomatis. Nah jadi begitu teman-temannya, jadi nggak perlu khawatir. Misalkan seperti ini, kita ternyata kita lakukan coret-mencoret begini, misalkan kita tidak ingin melakukannya, atau ada teman atau ada ponakan kita yang nggak sengaja mencoret-coret seperti ini, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman hanya mundur aja beberapa langkah untuk mengembalikan gambar ini ke semula. Misalkan begini, begini. Nah itu dari fungsi dari history sampai ke awal kejadian. Oke, sampai di sini cukup paham ya teman-teman ya. Nah saya kembali ke sini lagi. Nah perhatikan, berikutnya adalah fungsi dari layar. Nah layar ini, saya akan jelaskan fungsi layar ini. Nah layar ini adalah satu layar mewakili satu buah gambar atau satu buah image. Karena tadi kita masukin beberapa buah gambar ke dalam sini, berarti ada tiga buah layar di sini. Ini layar background yang awal mulanya gambar tadi, ini sebelum masuk ya awal ini. Nah ini gambar yang kedua masuk, terus gambar yang ketiga masuk. Nah fungsi dari mata di sini teman-teman, fungsi dari mata ini adalah untuk menutup sementara. Misalkan saya tidak memerlukan gambar ini, saya tutup di sini. Nah ini akan hilang. Terus saya tidak memerlukan gambar ini, nah akan hilang. Dan suatu saat kalau gambar ini pingin dimunculkan lagi atau kita mau melihat lagi, cukup klik di sini untuk munculkan gambar gitu. Nah itu fungsi dari layar. Nah berikutnya nanti secara detailnya akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Nah berikutnya adalah ini kan kita tadi mengambil gambar yang file open ya, file open mengambil gambar. Gimana kalau kita membuat dokumen baru tanpa harus ada gambar atau area kosong? Ini file di sini, menunya di sini teman-teman. File new. Nah di sini. Ini pilihannya ini adalah presetnya adalah custom. Teman-teman bisa masukin nama dokumennya di sini, nama dokumennya di situ. Misalkan ini presetnya adalah custom itu maksudnya gini, teman-teman bisa menentukan area lembar kerjanya dengan keinginan kita, misalkan dalam hitungan pixel ya, atau diganti kalau teman-teman lebih familiar dengan senti, diganti ke senti. Nah misalkan teman-teman mau buat area kerjanya misalkan ditentuin sendiri, misalkan lebarnya 35,
lebarnya 35, terus tingginya misalkan 45 misalkan. Nah, resolusinya 72. Nah, kalau teman-teman masih merasa kurang resolusinya, tinggal ditambah misalnya kita buat resolusinya 80. Nah, tapi di sini ukuran gambarnya akan bertambah. Kita bisa mengetahui ukuran gambarnya di sini. Tadi kan saya kalau 72, perhatikan ini kan 4,75 mega. Kalau kita ganti ke 72 tadi jadi 3,62 mega. Nah, jadi semakin besar resolusi semakin menambah ukuran filenya di sini. Nah, tapi kalau teman-teman pingin dokumennya sesuai dengan kertas yang kita inginkan, misalkan A4 atau A4, itu pilihannya di sini, international paper. Nah, di sini size-nya kita ambil A4, oke, atau A5, A3 gitu ya, A3 misalkan gitu, atau kita buat A4 saja. Nah, terus ini background content itu kalau kita pilihnya ini ada 3 pilihan sebenarnya di sini. Kalau kita pilih white, ini berarti dia nanti backgroundnya jadi putih. Kalau background color itu sesuai dengan yang ada di sini teman-teman. Kalau di sini nanti, kalau sini backgroundnya ini putih, berarti nanti kalau background colornya kita pilih background color, tetap hasilnya juga putih. Nah, contoh begini. Saya pilih yang backgroundnya putih dulu ya. Saya pilih oke. Untuk saya pilih A4 aja. A4 oke. Oke, saya buat. Nah, ini jadinya seperti ini kan, putih nih ya. Nah, putih. Kalau misalkan saya rubah di sini dulu, backgroundnya menjadi merah. Nah, saya pilih file new. Sini saya rubah jadi background color. Ini pilihnya international paper A4, kalau saya oke. Sini saya rubah dulu ke background colornya. Sini kan merah nih, terus saya pilih oke. Nah, jadinya merah. Ini menyesuaikan. Itu fungsinya dari tadi. Yang dimaksud dengan ini tadi, background content. Beda halnya kalau kita buat backgroundnya transparan. Menurut saya oke. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini, misalkan ada hitam putih, ini berarti ini backgroundnya transparan. Nah, begitu teman-teman. Nah, satu lagi untuk lebih lengkapnya pada untuk menambah pengetahuan teman-teman lagi, misalkan begini. Nah, kembali ke sini. Nah, kita harus mengetahui ukuran dari gambar ini. Kalau teman-teman ingin mengedit sebuah gambar, teman-teman harus tahu dulu ukuran gambar ini. Cara mengetahui ukuran gambar ini di mana? Di sini, image size. Nah, ini kalau dalam pixel itu 550 pixel, lebarnya, tingginya 474 pixel. Kalau dalam senti, dia ini hanya 14 senti gambar ini. Hanya 14 cm, dan ini tingginya hanya 12 cm. Kecil kan? Walaupun kita lihat tampilan di monitor ini cukup besar, tapi kalau ukuran sesungguhnya itu hanya 14 kali 12 cm. Jadi jangan tertipu dengan sebuah gambar ya, teman-teman. Oke. Sampai di sini pengenalan interface Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa subscriber ya teman-teman ya. Sekian dulu, terima kasih.